Sungai Bungan dengan sejuta potensi dan sejarah yang masih tersimpan di balik derasnya aliran sungai telah menjadi akses utama bagi masyarakat Dayak Punan Hofongan untuk beraktivitas sejak lebih dari beratus tahun yang lalu dengan menerapkan hidup berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain di dalam hutan. Sebagai suku Dayak tertua yang menetap di Hulu Kapuas, masyarakat suku Dayak Punan Hofongan tetap menjaga kearifan lokal serta alam mereka sebagaimana yang dilakukan oleh para leluhur dan orang tua di zaman dahulu yang telah dikenal sebagai penjaga hutan rimba yang handal. Di keseharian mereka saat ini, masyarakat suku Dayak Punan Hofongan menggantungkan hidup mereka dengan cara berburu dan berladang. Berbeda kondisi di masa lampau, alih-alih membuat rumah sebagai tempat berteduh, masyarakat suku Dayak Punan Hofongan memanfaatkan dan menggunakan gua sebagai tempat tinggal mereka. Bukti nyata adanya peradaban suku Dayak Punan Hofongan terdahulu yang berhasil didokumentasikan pada ekspedisi budaya kali ini ialah keberadaan Gua Diang Kaung, yang mana dalam bahasa Punan Hofongan, Diang memiliki arti gua atau rumah batu. Pemberian nama Diang Kaung dikarenakan gua ini memiliki gambar-gambar dari zaman purba pada dindingnya, seperti gambar celestial, sebuah simbol alam surgawi yang terbagi menjadi 3 kategori, yaitu dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah. Ada pula sebuah gambar somat yang melambangkan buaya atau kadal sebagai wujud binatang istimewa dari makhluk jata atau dunia bawah. Gua ini merupakan gua terakhir sebelum akhirnya suku Dayak Punan Hofongan menetap dan membangun pemukiman di desa Tanjung Lokang. Berdasarkan dari penjelasan Pak Mering sebagai mantan kepala adat desa Tanjung Lokang, Diang Kaung sendiri merupakan gua utama yang menjadi tempat untuk mereka beraktivitas di zaman dahulu. Bersejarah tempat keramat itu memang dari dulu sudah kita jaga dan sudah kita pelihara dengan baik sampai hari ini. Dan kita juga punya semacam aturan di dalamnya. Aturan itu bukan terbuat dari pihak pemerintah, tetapi pihak adat sendiri. Ketika kita mau mengunjungi ini, aturannya gini. Kan beberapa tempat yang sudah kita buka untuk terutamanya untuk pendidikan, terutamanya untuk pengetahuan bersama, dan itu kita buka, tetapi di dalam itu semuanya sudah ada aturan. Pada saat akan memasuki Diang Kaung, tim dokumenter bersama perwakilan warga lokal yang ada berhenti di Diang Tanokong terlebih dahulu untuk melakukan ritual mua sebagai tanda meminta persetujuan dan penghargaan kepada leluhur atas kunjungan kami ke kawasan yang dikeramatkan seperti Diang Kaung dan Diang Tanokong ini. Ritual mua ini dilakukan dengan menyembelih 1 ekor ayam dan meneteskan darah ayam tersebut di bebatuan pintu gua sebelum kami beraktivitas di dalam gua. Konon dikisahkan pada masa lampau, Diang Tanokong yang berarti gua diterajang atau diterjang dengan menggunakan kaki sehingga gua tersebut berlubang karena pada mulanya Diang Tanokong adalah dinding gua batu yang menutupi keseluruhan bibir gua tersebut. Namun, karena tendangan pada dinding gua tersebut yang begitu dahsyat sehingga
terbentuklah celah di antara Diang Kaung sisi utara dan Diang Kaung sisi selatan yang kini menjadi Diang Tanokong. Tendangan tadi dilakukan oleh seseorang dari Punan Hovongan di zaman dulu untuk menghindari kejaran pengayau, yaitu pemburu kepala dari pihak musuh yang mengincar kepala mereka untuk dijadikan syarat ritual. Setelah mereka tinggalkan tempat ini, kemudian ada Akek Banang. Akek Banang itu adalah seorang wanita yang ditawan oleh musuh, orang-orang pengayau, dan dia sempat melarikan diri dan menyelamatkan diri dan memukim di sini. Nah, yang pada waktu itu adalah yang dikawani oleh anjing-anjing yang dibawa di tempat tawanan dia. Nah, anjing-anjing itulah yang menyelamatkan dia dari segala musuh-musuh, binatang-binatang yang buas, yang garang. Jadi setelah dia aman, dia kembali lagi bersatu dengan warga masyarakat warga yang lain bersama dengan Akek Legian di daerah Sungai Bulit di sana. Dan mereka tinggal di Dataopet. Akek Legian adalah pemimpin mereka yang sini, kemudian memimpin mereka untuk mencari kehidupan baru ke depannya. Setelah mereka mungkin ini tempat pemukiman yang kedua setelah dari Diang Peang yang ada di Sungai Bulit di sana. Nah, dari sejak awal kepala suku itu disebut Supi dari turun temurun. Nah, setelah Belanda masuk, baru muncul nama yang disebut Temenggung. Temenggung. Ya. Dan sampai sekarang Temenggung itulah yang dipakai kita. Tetapi kadang-kadang juga kita sebut Supi, karena memang itu memang harus. Contohnya orang-orang kita dari Kaltim sana, suku Punan Aweng, Punan Seputan, Punan. Mereka sebut Temenggung itu Supi. Supi, kepala adat hiu. Jadi kepala adat besar kata dengan bahasa Indonesia, kepala adat hiu. Sejak zaman Temenggung itu kan ada sejenis organisasi juga di bagian adat. Di situ ada Temenggungnya, ada kepala kampungnya, ada kepala kampung kompleknya, ada penggeraknya, kemudian ada pensuruh. Itu. Ketika gua ini masih secara aktif digunakan sebagai tempat tinggal pada masanya, terdapat beberapa fungsi utama dari ruang-ruang yang ada, di mana masyarakat kuno Punan Hovongan menjadikan ruang-ruang tersebut terbagi menjadi 3 fungsi utama seperti ruang tidur, ruang makan, dan dapur. Di tempat pengungsi ini, di rumah ini, ya katakanlah di rumah ini ada tempat masak, ada tempat makan, dan ada tempat tidurnya di sana. Ya, pesat mungkin itu ada di salah satu di sini, tempat yang agak aman, mereka mengungsi. Ya karena ini memang sudah agak lama, ya cukup lama, mungkin ini perubahan. Jadi mungkin pada saat mereka mengungsi di sini itu agak bagus dan walaupun misalnya tempat-tempat ini memang tidak bagus, tetapi mereka punya cara untuk bikin semacam ada lantai-lantai dari kayu-kayu kecil itu, kemudian dianyam dilalui dapat mereka ini. Berdasarkan hikayat dari leluhur mereka, gua menjadi hal yang sangat krusial bagi masyarakat Dayak Punan Hovongan pada zaman Neolitikum. Mereka lahir, hidup, hingga meninggal dengan tetap berada di dalam gua ini. Nah, kalau tempat pemakaman ini di luar dari sini, ada di atas sana, di atas sebelah sana Diang Tanokong. Nah, jadi di situ banyak tempat-tempat atau
peti-peti jenazah yang simpan di situ di atas sana. Cuman sayangnya kita itu nggak bisa ke Naik, sana. naik ke sana. Dari bibir gua Diang Tanongkong ini, bila melihat ke atas, terdapat sebuah gua seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Mering bahwa gua tersebut difungsikan sebagai tempat pemakaman suku Dayak Punan Hoffongan ketika mereka masih tinggal di dalam gua ini. Ketika bermukim di dalam gua ini, segala tingkah laku kehidupan mereka mengikuti aturan dari para tetua. Begitu pula dengan aktivitas sehari-hari yang harus menjalankan beberapa ritual untuk menghindari musibah ketika terjadi suatu kejadian tertentu. Namanya itu mua kata bahasa Punannya itu mua. Dan mereka bersyukur, mereka bikin rancak kata orang kita Dayak ya, bikin rancak dan lain sebagainya. Mereka itu istilahnya itu poreak kata kami, kata pengawangannya itu. Jadi sebelum mereka pergi kemana-mana, misalnya pindah dan lain sebagainya, itu mereka bikin rancak atau poreak. Jadi setelah mereka poreak selama 1 minggu, baru mereka pergi. Sebagai suku yang masih menjaga adat serta menjaga alam belantara, ketika orang-orang Punan terdahulu akan berpergian, mereka akan melakukan sebuah ritual tertentu sebelum pergi meninggalkan gua. Ritual tersebut memiliki istilah dalam bahasa Punan yaitu mua yang berarti bersyukur. Biasanya mereka akan membuat semacam parea atau renca selama 1 minggu sebelum akhirnya mereka diperbolehkan untuk pergi. Ada juga perayaan yang ini, adat mereka kalau orang kami dulu, orang Punan dulu, Punan Hoffongan dulu, kalau yang meninggal, misalnya ada supi, keluarga supinya itu meninggal, dan mereka itu buat acara, tetapi setelah buang pantangnya, bikin acara besar-besaran itu, biasanya zaman dulu ya, mereka cari kepala, misalnya kepala musuh, kemudian setelah mereka datang bawa kepala yang udah mereka disiapkan, mereka udah disalai, kemudian baru mereka buat acara besar-besaran untuk buang pantang. Itu kebiasaan orang tua dulu, tetapi sekarang kita sudah tidak pakai itu lagi, dan memang sudah dulu setelah zaman kemerdekaan itu, setelah tidak ada kayau-mengayau, mereka tidak pakai itu lagi. Masih ada beberapa ritual lainnya yang dilakukan oleh orang Punan Hoffongan selain ritual mua. Sebagaimana yang dilakukan di awal tim dokumenter ketika memasuki kawasan Diang Kaung ini. Seperti ritual atau acara lain yaitu parea, mua pare atau syukuran padi, hingga mua songang atau gawai palat. Nah kemudian segala tingkah laku atau gerak-gerik mereka itu diatur oleh supi agak-agakian itu. Maka mereka harus ikut atur oleh beliau. Pada saat ini ketika mereka tidak lagi bertahan hidup di dalam gua dan sedikit banyak telah mengalami akulturasi budaya dengan kehidupan modern, cara mereka bertahan hidup tidak hanya menggantungkan dari hasil mentah hutan. Di keseharian, mereka juga menerapkan sistem berladang dan berniaga sebagai sumber kehidupan mereka. Meski telah lama meninggalkan gua, orang Punan Hoffongan tetap menjalankan adat istiadat mereka untuk menghargai dan menjaga pusaka nenek moyang mereka. Itulah mengapa siapapun yang berkunjung ke gua mereka tetap perlu melaksanakan ritual mua terlebih dahulu. Dan bagi siapapun yang ingin datang, ingin mempelajari, ingin istilahnya itu mengembangkan lebih luas, silakan. Tapi kita punya. Meskipun akses untuk bisa sampai ke situs-situs peninggalan dari Punan Hoffongan penuh rintangan dan resiko, akan selalu ada alasan untuk datang dan mengenali lebih dalam mengenai peradaban suku ini.
Berkaca dari kemampuan para juru batu dan motoris dalam mengendalikan perahu ketika membelah arus sungai dan riam, membuktikan keterampilan mereka dalam membaca aliran dan arus tidak diragukan lagi. Begitu pula dengan cara mereka hidup dan berkomunikasi pada alam, yang tetap mempertahankan nilai-nilai luhur di tengah hingar-bingar modernnya dunia. Megahnya alam Kalimantan yang menjadi tabir dari banyaknya sejarah maupun peninggalan yang masih tersimpan rapat, menunggu kedatangan generasi berikutnya untuk mempelajari dan mengembangkan potensi dari gugusan kekayaan alam maupun adat istiadat di perhuluan Kapuas. Khususnya tempat tinggal orang-orang suku Dayak Punan Hofongan. Dari Sungai Bungan, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, salam budaya, lestari.